Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Qiyamah yang terdapat pada nomor urut surat ke-75, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'ash syamsu wal qamaru yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alayna jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alayna bayanah. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keadaan manusia-manusia di zaman Nabi di kota Mekah pada waktu itu 1400 tahun lebih yang lalu, Allah berfirman, karena ada di antara orang-orang Mekah yang tidak percaya bahwa akan terjadi hari kiamat, Allah menolak anggapan mereka yang salah yang tidak percaya kepada hari kiamat dengan firman-Nya ini tadi, ya, sebagian saja yang dibacakan. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa manusia yang selalu menyesali diri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bahkan kami mampu, kami berkuasa atas menyempurnakan, menyusun sempurna kembali, meratakan bananahu, jari-jari tangannya atau jari-jari kakinya. Bahkan sebagian manusia menginginkan untuk selalu berbuat dosa di masa depannya, di depannya. Ada di antara mereka Muhammad yas'alu, selalu bertanya, ayyana yaumul qiyamah, kapan hari kiamat? Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Allah dengan kalimat dalam ayat berikutnya. Fa idza bariqal basar,
hari kiamat itu akan terjadi. Faida, maka hari kiamat akan terjadi. Iza, apabila barikol basor. Bariko, sebagian qari membacanya baroko, dan itu dua-duanya benar dan artinya sama. Jadi ada yang baca bariko, ada yang baca baroko. Faida barikol basor, karena dalam mushaf Utsmani tulisannya bariko, makanya di seluruh dunia menulisnya bariko. Mushaful Imam yang kita pegang sekarang ini, Quran yang kita pegang itu berasal dari tulisan Al-Quran mushaf yang disusun oleh Imam Utsman bin Affan di masa pemerintahan beliau. Sebelum itu belum ada Quran yang 30 juz, itu belum ada, yang disusun dalam satu buku. Al-Quran ada pada orang-orang yang hafal. Jadi ada Qurannya Ibnu Mas'ud, ada Qurannya Ibnu Abbas, ada Qurannya Abdullah bin Zaid, ada Qurannya Ali bin Abi Thalib, ada Qurannya itu beda-beda semua. Ya, lalu disatukan oleh Utsman bin Affan. Jadi Mushaful Imam dengan Rasmil Utsmani, dengan penulisan secara yang ditentukan oleh Utsman bin Affan. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari kiamat itu akan terjadi kata Allah, idza, ketika bariko telah terbelalak al-basaru, mata itu, yakni mata manusia itu. Wa khosafa, dan telah tertutup atau telah gerhana al-qamaru, bulan itu. Bulan sudah tertutup, tidak kelihatan lagi karena hilang cahayanya. Wa jumi'a syamsu, dan telah dikumpulkan asyamsu, matahari, wal qamaru, dan bulan. Jadi matahari dan bulan sudah dikumpulkan, maksudnya terbit di waktu yang sama, dan hari itu, hari kiamat, matahari dan bulan akan kelihatan terbit dari arah barat. Biasanya matahari terbit di timur, nanti akan terbit di barat. Kapan? Ya tunggu aja nanti. Dan orang yang beriman tidak akan menjumpai hari kiamat. Jadi kalau kita masih belum mengalami atau menyaksikan hari kiamat, berarti kesempatan untuk menjadi orang beriman itu masih ada. Selama masa matahari masih terbit dari timur, kesempatan untuk bertobat masih terbuka. Hari ini Kamis misalnya, matahari terbit dari timur, besok hari kiamat. Hari ini kita bertobat, besok kiamat masih diterima tobatnya. Tapi kalau besok pagi baru bertobat, tidak diterima. Kalau besok pagi hari kiamat. Misalnya sekarang ini hari Jumat kan, hari Jumat ini masih terbit dari timur toh, masih terbit dari timur tuh. Di timur matahari mulai bercahaya. Nanya anak kecil dulu, waktu SD dulu. Ya. Jadi saudara sekalian, matahari dan bulan nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Ini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, ya, para ulama, para pakar tafsir. Dimulai dari ayat yang 7 ini, penjelasannya tidak begitu panjang, jadi saya bacakan aja sebentar ya. Jadi, fa idza barikal basar, maka apabila telah terbelalak mata manusia, ikhtalafatil qurra, telah berselisih pendapat para qari fi qiraati zalika, tentang bacaan ini di sini nih. Fa qara'ahu Abu Ja'far al-Qari, telah membaca ayat ini Imam Abu Ja'far, yaitu qari Imam Abu Ja'far, wa Nafi', dan Imam Nafi', wa Ibnu Ishaq, wa Abi Ishaq, dan Imam Ibnu Abi Ishaq membacanya fa idza baraka gitu, bi fathir ra, dengan menfathah huruf ra, ra-nya di fathah. Kalau ini kan di kasroh ya. Nanti boleh juga dibaca di fathah. Itu bacaannya Nafi', Imam Nafi' dan Abu Ja'far dan Ibnu Abi Ishaq. Ini nama-nama ini akan saudara temui kalau saudara belajar ilmu qiraah. Ya, di dalam buku yang saya ikut sedang mempelajari, tapi saya sering ketinggalan karena di saat jam tayangnya saya lagi kerja. Saya lagi praktek. Nah, itu pelajarannya berlangsung, jadi saya tidak full mengikuti.
Ya, ini ahli imam-imam qori, ahli baca Al-Qur'an itu yang terkenal dengan sebutan imam 7 itu, atau bacaan 7 imam itu ya. Nah, itu ada bukunya, ada itu. Ya, kemudian kata imam ini penjelasan dari Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya. Ada yang baca dengan bi fathhir ra, bimakna, yang dengan makna sakhoso sama nih, terbelalak. Di sini artinya apa? Menampakkan diri, di sini terbuka, ya, terbuka sakhoso basoruhu, terbuka matanya. Jadi apabila mata manusia sudah terbelalak, wa qara'a dzalika, sedangkan yang membaca ayat tersebut, kata-kata bariko tadi atau baroko, yang membaca Syaibah, Imam Syaibah, wa Abu Amr, wa ammatul qurra'il Kufah, dan umumnya para qori yang dari Kufah sana, dari daerah Irak sana. Pada waktu itu ya, Irak zaman dulu, bukan Irak zaman sekarang. Itu membacanya dengan bariko, bikasri ro, dengan mengkasroh huruf ro. Maknanya fazi'a, terkejut, wasukko, dan terbuka matanya. Ya sama saja kan. Terbelalak matanya karena terkejut, kaget. Kok begini? Itu kan dalam surat lain kan banyak ayat-ayat yang bicara tentang peristiwa hari kiamat. Itu dalam surat Al-Infitor misalnya. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Atau idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Atau yang banyak dihafal, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya ya. Apabila bumi ini sudah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan apabila bumi sudah mengeluarkan beban-bebannya. Bumi sekarang dibebani dengan kita semua ini berada di punggung bumi, dan sebagian dari saudara kita berada di perut bumi. Bunda ada di perut bumi sudah. Semuanya membebani bumi, nanti semuanya akan dikeluarkan oleh bumi. Yang di atas bumi dilemparkan ke langit, yang di dalam bumi dikeluarkan, terus dihidupkan lagi. Ya, itu kan peristiwa mengerikan sekali, gempa bumi di seluruh dunia. Bukan seperti sekarang, gempa bumi cuma di sebagian tempat, di pusat gempa tertentu. Besok seluruh bumi ini bergoncang. Makanya pada saat pada tafsir yang lain diterangkan fa idza barikal basar, maksudnya sakhosal basar, terbelalak mata manusia, fala yatrifu, lalu dia tidak berkedip, mimma yarad, dari apa yang dia lihat, minal ajaib, dari keajaiban, hal-hal yang ajaib terjadi, allati, yang kana adalah keajaiban tadi, yukadzibu biha fid dunya, manusia selalu mendustakannya selama di dunianya. Itu yang mengatakan tafsir sepertinya dari Imam Qatadah dan Imam Muqatil. Itu dikatakan ada sebagian tafsir yang menerangkan bahwa kalimat fa idza barikal basar, maka apabila mata sudah terbelalak, itu bukan kejadian di hari kiamat, tapi kejadian di waktu kematian manusia. Ini diterangkan dalam satu tafsir yang lain. Di sini dikatakan dikatakan oleh sebagian ulama, zalika indal maut, peristiwa pada ayat berapa tadi ini? Ayat 7 ya. Ya. Pada ayat 7 ini terjadinya indal maut, di saat kematian manusia. Jadi di saat manusia mati juga matanya terbelalak. Kalau orang mati begitu meninggal dunia, biasanya matanya terbuka melihat ke atas, melihat ke arah ruhnya itu dicabut. Terus waqala al-Kalbi, dan berkata ahli tafsir al-Kalbi, itu
ada 3 tafsir ya. Pertama, katanya ini terjadi di hari kiamat, mata manusia terbelalak. Yang kedua, pada waktu kematian. Ini semuanya benar aja. Ditafsirkan begitu betul juga, di waktu kematian juga manusia terbelalak matanya. Dan yang ketiga, mata manusia akan terbelalak menurut ayat ini kata Imam Al-Kalbi, inda di saat ru'yati jahannama, melihat neraka jahannam. Ya. Ini tabarraqa absarul kuffar, akan terbelalak juga mata-matanya orang-orang kafir. Yang terbelalak tuh mata-matanya orang kafir. Kalau mata orang yang beriman enggak. Ya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir juga sama nih Pak. Ini ya. Ini sama ini berkata bariko bikasri ya, kalau dibaca dengan bariko itu artinya bingung kata Ibnu Katsir. Fa idza barikal basar, maka ketika pandangan mata manusia itu pandangan mata orang yang bingung. Orang yang bingung kan enggak ada orang bingung tuh. Jamku di mana ya? HP-ku di mana ya? Merem ini enggak ada. Kan gitu. Terbelalak. Uangku di mana ini? Nah, kan gitu. Bingung naruhnya di mana tadi. Ya, misalnya kayak begitu. Tapi kata Ibnu Katsir juga waqala akharun dan membaca yang lainnya para ulama lain bukan bariko tapi baroko bil fathi dengan fathah. Huwa qaribun fil makna, itu dekat dalam maknanya. Minal awal dari makna bacaan yang pertama, bariko dengan baroko itu sama. Ini dalam tafsir Qurtubi juga sama. Jadi nanti yang akan datang saya tidak akan tulis sebanyak ini ya. Pokoknya yang sama saya tidak akan tulis lagi. Jadi biar lebih cepat saya nulisnya dan kita lebih cepat selesainya 30 juz. Insya Allah. Kalau cuma membaca mempelajari cepat, tapi menghafalnya yang susah Pak. Yang sudah hafal kadang-kadang lupa lagi. Hafal yang sini yang belakang lupa. Ibu belum saya tes itu. Ibu sudah hafal sampai sebagian sampai surat Abasa kalau nggak salah ya, sebagian sampai surat Idza Samsuku Wirat. Kalau saya tes, oh bagus hafal sudah. Nah sekarang coba baca la uqsimu. Nah, nanti satu kali saya tes itu. Nah, sekarang Bu baca la uqsimu coba, masih hafal apa enggak? Bingung nanti. Karena konsentrasinya kepada surat yang sedang dihafal. Biasanya terus surat yang lainnya lupa. Itulah kelemahan manusia. Makanya kita ini disuruh tiap hari baca Quran supaya tidak lupa. Ya, yang sudah menghafal saja itu masih bisa lupa, apalagi yang tidak pernah menghafal atau belum pernah menghafal. Ya jelas lupa banget itu sudah. Ya. Jadi kita harus tiap hari baca Al-Qur'an. Nah, kemudian dalam tafsir yang lain juga sama ini. Nah, ini ya. Nah, berikutnya wa khasafal qamar, dan apabila bulan telah tertutup atau sudah, ini yang dimaksud tertutup ini khasaf ini kan gerhana. Khasafa yakhsifu. Ini kita lihat di sini ya. Khasafa yakhsifu. Itu lenyap, hilang, tenggelam. Gerhana. Nah, sama ini artinya. Jadi apabila bulan itu telah tertutup, kalau di Kementerian Agama diartikan apa di sana itu? Dan apabila mata manusia terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, ya, yang dimaksud dengan khosaf tertutup karena bulan tertutup sehingga tidak kelihatan cahayanya. Nah, di sini makanya dikatakan khosafa ini maknanya adalah zahaba daul qamar. Khosafal qamar maksudnya zahaba hilang atau pergi, daul qamar cahaya bulan. Atau adlama, bulan menjadi gelap, tidak bersinar lagi. Wa zahaba nuruhu, dan hilang cahayanya. Wa dau'uhu, dan sinarnya. Ibnu Katsir juga mengatakan zahaba dau'uhu, hilang cahaya bulan. Ini semua sama nih tafsirin ini. Nih berapa kitab tafsir nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama semuanya. Nah, fa idza barikal basar wa khasafal qamar. Terus yang ketiga, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan apabila telah dikumpulkan matahari dan bulan dikumpulkan, yakni wa jumi'a baina syamsi wal qamar, dan dikumpulkan pada waktu itu antara matahari dan bulan fi dhahabid tau, di dalam hilangnya cahaya. Jadi kedua-duanya hilang cahayanya. Dikumpulkan menurut tafsirnya sebagian
bukan dikumpulkan matahari dan bulan. Maksudnya di saat yang sama matahari dan bulan itu tidak kelihatan lagi cahayanya. Berarti kan gelap. Oh, jangan tanya PLN, udah ambruk semua sudah itu. Sutet-sutet itu bergelimpangan semua itu sudah. Rumah kita aja bergelimpangan kok, hancur lebur kok. Nah, sebagian tafsir mengatakan innahuma, sesungguhnya matahari dan bulan yujma'ani akan dikumpulkan, tsumma yukawwarani, kemudian digulung. Matahari dan bulan digulung. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, Allah Jalla sana'uh, Allah yang maha gagah, yang maha agung, sana'uhu, sanjungannya. Di dalam ayat yang lain, idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah dilipat, telah digulung. Matahari digulung nanti oleh Allah ya Pak. Nah ini mukawwiro ini, matahari dan bulan digulung kedua-duanya. Yujma'ani yaumal qiyamah, matahari dan bulan akan dikumpulkan di hari kiamat. Tsumma yukzafani, menurut tafsir yang lain, matahari dan bulan dikumpulkan itu maksudnya matahari nanti dan bulan akan dikumpulkan di hari kiamat. Tsumma yukzafani, kemudian keduanya akan dilemparkan oleh Allah fil bahri, ke lautan. Jadi matahari dan bulan dimajatukan ke laut. Itu fayakunani, lalu keduanya menjadi narallahil kubro, api Allah yang besar. Itu yang dalam surat idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Nah, fujirat itu ada dua makna. Pertama itu maknanya diluapkan, lautan akan diluapkan keluar semua, tsunami di mana-mana. Yang lain mengatakan fujirat itu dinyalakan. Jadi lautan akan menyala nanti menjadi lautan api. Bukan Bandung lautan api. Seluruh lautan menjadi lautan api. Bayangkan itu. Kenapa? Karena matahari dimasukkan ke dalam laut. Masya Allah, nggak bisa dibayangkan itu kayak apa ngerinya itu. Atau seperti dalam surat yang lain, surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, apabila matahari telah digulung dan apabila bintang-bintang telah jatuh berguguran. Ini surat At-Takwir ayat 1 dan 2. Nah, kata Allah, di saat itulah yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Yaqulu, akan berkatalah al insan, manusia itu, yauma idzin, pada hari itu, aina, di mana, al mafar, tempat berlindung, tempat lari. Al mafar arti bahasanya tempat lari. Kemana kita akan lari nih kalau semua kayak begini nih? Kan ada diceritakan, sudah pernah dibacakan di sini hadis di mana Nabi Muhammad SAW bercerita, nanti di hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat itu, ada seorang suami pamitan sama istrinya mau keluar cari uang, mau keluar cari nafkah, pamit. Baru keluar di tengah jalan, belum sampai di tempat dia cari nafkah, belum pulang mendapatkan hasil nafkah, terjadi kiamat. Gak bisa pulang ke rumah dia. Yang di rumah juga gak bisa keluar kemana-mana. Nah, wa idzal ardu muddat, idza sama'un syaqqat, apabila matahari sudah terbelah, idza sama'un syaqqat, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan apabila matahari telah mematuhi mengizinkan, maksudnya mematuhi menuruti perintah Allah untuk terbelah, wa huqqat, dan itu dibenarkan. Terus idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha, terus wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi sudah dipanjangkan. Jadi bumi yang kata sebagian ahli ilmuwan itu, ahli ilmu pengetahuan atau ilmuwan itu, ada yang mengatakan bumi itu datar, ada yang mengatakan bumi itu bulat. Sampai hari ini dua pendapat itu masih berjalan. Sebagian mengatakan bumi itu bulat, yang lain mengatakan bumi itu datar. Oh, bulat gimana? Buat datar. Kamu lihat tuh, di mana-mana kan datar tuh, tidak ada yang bulat. Tapi kalau dari jauh, dilihat dari satelit kan bulat.
Bumi ini kan bulat. Nah, tapi tetap aja pendapat mereka yang mengatakan bumi datar tetap ada. Ya, jadi kalau bumi itu mau bulat kah, mau datar kah, pokoknya nanti di hari kiamat itu ditarik begini oleh Allah. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dan apabila bumi itu sudah dipanjangkan. Terus kata Allah, yang saya baca ini surat Al-Insyiqaq nih Pak, ya, bagi yang belum hafal biar tahu ayatnya ya. Saya tunjukkan ini ayatnya ini. Ini. Idza sama'u syaqqat, apabila langit itu telah terbelah, wa adinat, bukan matahari ya, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan apabila langit itu mengizinkan, mematuhi, menuruti li rabbiha, kepada perintah Tuhannya untuk pecah, wa huqqat, dan itu dibenarkan, dan matahari dibenarkan oleh Allah untuk pecah, langit dibenarkan oleh Allah untuk pecah. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu telah dipanjangkan. Kalau bumi datar memanjangkannya ya tarik gini. Kalau bumi itu bulat ya dipanjangkannya ya ditarik, gampang aja bagi Allah menarik yang bulat nih. Gitu. Ya. Kayak undi-undi atau apa itu ditarik. Undi-undi barang bulat ditarik kan pecah itu, Pak. Ya toh? Nah, apabila bumi itu sudah dipanjangkan, wa alqad, dan bumi melemparkan ma apa saja yang fiha ada di dalamnya, wa takhallat, dan kosonglah bumi itu. Sepi bumi, takhallat ada yang mengartikan sepi, ada yang mengartikan kosong. Dan nanti kosong bumi enggak ada yang nempatin lagi. Dilempar sama kan oleh Allah ke langit tuh yang masih hidup. Yang mati ditumpahkan juga, dimuntahkan. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi memenuhi perintah Tuhannya dan dia dibenarkan. Ini yang kita takuti Pak di belakangnya. Allah mengancam kita dan mengingatkan kita, kalau sudah terjadi semua ini wahai manusia, apapun yang kamu usahakan di dunia ini enggak ada artinya lagi. Yang kamu cari hilang dalam sekejap. Gitu. Makanya kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sekarang orang yang sedang bekerja, sedang berusaha menuju kepada Tuhanmu dengan suatu usaha atau pekerjaan. Lalu kalian semua orang-orang yang akan menemui hasil pekerjaan itu, hasil usaha itu. Kita sedang berusaha. Berusaha itu beramal. Beramal baik, beramal buruk. Nanti kita akan ketemu dengan amal baik kita dan amal buruk kita. Makanya mari kita selalu berbuat yang baik. Baca Quran juga ya harus yang baik, yang benar. Jadi kalau kita ditegur orang, diingatkan orang, Pak Ustadz tadi bacaan Ustadz, oh iya ya, aduh aku nggak sadar aku tadi, ya diterima saja, dikoreksi, nggak usah marah. Kalau kita dikoreksi orang marah berarti kita belum ikhlas. Orang ikhlas itu nggak akan marah, dibully, dan akan besar kepala dipuji. Itu orang ikhlas. Tapi kalau kita masih senang dipuji, marah kalau dikoreksi, berarti kita belum ikhlas. Belum sampai kelas ikhlas. Masih ada setannya yang lebih menguasai jiwa kita daripada diri kita. Daripada setan, daripada malaikat yang ada dalam jiwa kita. Jadi pada ayat berikutnya Allah berfirman, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Akan berkatalah manusia di hari itu, di mana tempat berlari. Yang berkata begini ai al kafir, manusia yang kafir, karena di hari kiamat orang beriman sudah enggak ada lagi. Atau al mukadzibu, orang yang mendustakan kepada Islam, pada agama ini. Pada hari itu semua manusia yang kafir dan mendustakan agama ini akan berkata di hari itu ainal mafar. Ai al-mafar ai al-mahrob, tempat lari. Wa huwa, dan dia maksudnya adalah maudhi'ul firor, tempat di mana orang bisa lari.
Orang berlari kan untuk melindungi diri dari bahaya kan gitu. Nanti orang mau cari tempat berlindung tuh nggak ada. Mau ke sana itu, mau ke sini, ini bumi sudah terbelah-belah ini. Kalau dia lewat sedikit masuk ke dalam tanah, ditelan bumi sudah. Ngeri Pak. Nah, mumpung belum terjadi hari kiamat, mari bapak-bapak dan ibu-ibu kita semuanya menjaga iman kita agar tetap selalu bersih, menjaga amalan kita agar selalu ikhlas, menjaga akhlak kita agar selalu baik, menjaga keyakinan kita, keyakinan yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan kita, memberi kepada kita semua kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, memberi kepahaman untuk beramal dengan baik dan benar, memberi kepada kita semuanya kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, memberi kepada kita semuanya kemudahan dalam urusan rumah tangga kita, urusan kantor, urusan kerjaan kita, urusan mendidik anak cucu kita, dan semoga Allah memberi pada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.